Pembelajaran berorientasi perkembangan adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pengembangan potensi dan kemampuan siswa secara holistik. Tujuan utama dari pembelajaran berorientasi perkembangan adalah untuk membantu siswa mencapai kematangan emosional, sosial, dan kognitif yang optimal. Menurut Jurnal Pembelajaran Berorientasi Perkembangan, konsep dan implementasinya dalam pembelajaran oleh Siti Nurul Hidayah dan Nurul Hidayati. Pendekatan pembelajaran berorientasi perkembangan melibatkan penggunaan metode pembelajaran yang menekankan pada pengembangan keterampilan sosial, keterampilan berpikir kritis, dan keterampilan berkomunikasi. Selain itu, pendekatan ini juga menekankan pada pengembangan kemandirian siswa dan kemampuan untuk belajar sepanjang hayat. Pentingnya masa pertumbuhan dan perkembangan pada anak usia dini menjadi perhatian bagi orang tua dan pendidik agar dapat mengarahkan, merangsang juga memberikan stimulus pada anak sehingga semua aspek perkembangan dapat berkembang secara optimal sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Karena masa ini juga merupakan masa peka eksplorasi, imitasi atau meniru, dan masa bermain. Penting untuk disadari bahwa saat ini anak mengalami masa keemasan atau golden period, yang dimana masa keemasan atau golden period merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan pesat pada otak yang berlangsung pada saat anak dalam kandungan hingga lahir sampai usia 4 tahun. Dan pembelajaran anak mempengaruhi masa depan masyarakat dan juga kehidupan individu anak. Kesejahteraan suatu masyarakat bergantung pada penggunaan seluruh fasilitas untuk membesarkan dan mengembangkan anak-anak sehat yang menjadi tanggung jawab masyarakat. Prinsip-prinsip perkembangan anak. Prinsip-prinsip perkembangan anak yang umumnya diakui dalam psikologi perkembangan meliputi yang pertama, prinsip individualitas, yang dimana setiap anak adalah unik dan memiliki jalur perkembangan yang berbeda-beda. Yang kedua adalah prinsip kontinuitas dan diskontinuitas, yang dimana perkembangan anak bisa berlangsung secara kontinu, secara bertahap dari satu tahap ke tahap berikutnya, atau secara diskontinu dengan loncatan atau perubahan yang signifikan. Yang ketiga adalah prinsip keterkaitan berbagai aspek perkembangan, di mana perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional anak saling terkait dan saling mempengaruhi. Yang keempat adalah prinsip lingkungan dan warisan genetik, di mana perkembangan anak dipengaruhi oleh interaksi antara faktor lingkungan dan faktor genetik yang diwariskan. Dan prinsip yang terakhir adalah prinsip keterlibatan aktif, yaitu di mana anak aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan perkembangannya sendiri. Baik, selanjutnya adalah ciri-ciri pembelajaran yang berorientasi perkembangan. Ciri-ciri pembelajaran berorientasi perkembangan meliputi 6 aspek. Yang pertama adalah mengakui keanekaragaman individual. Pendekatan ini memahami bahwa setiap anak memiliki keunikan dan kebutuhan perkembangan yang berbeda-beda. Yang kedua adalah mendorong keterlibatan aktif. Pembelajaran berorientasi perkembangan memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran, baik secara fisik maupun mental. Yang ketiga adalah memperhatikan tahap perkembangan. Guru atau fasilitator pendidikan memahami tahap-tahap perkembangan anak dan merancang aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan tersebut. Yang keempat adalah menekankan interaksi sosial. Pembelajaran berorientasi perkembangan mengakui pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran, termasuk interaksi dengan teman sebaya dan interaksi dengan orang dewasa. Yang kelima adalah memberikan pengalaman berarti. Pengalaman pembelajaran dirancang untuk relevan dan berarti bagi perkembangan anak dengan mengintegrasikan konteks kehidupan sehari-hari anak. Yang keenam adalah mendukung pengembangan keterampilan. Pembelajaran berorientasi perkembangan fokus pada pengembangan keterampilan yang holistik, termasuk keterampilan kognitif, motorik, sosial, dan emosional. Karakteristik pembelajaran yang berorientasi perkembangan. Dalam gelombang informasi dengan produksi pengetahuan dan inovasi, pengetahuan sebagai intinya, konsep pendidikan dan metode pembelajaran telah mengalami perubahan besar. Saat ini, sebagai model pendidikan telah dikembangkan dan diimplementasikan pada berbagai tingkat pengajaran,
untuk mentransfer dana pengetahuan yang semakin meningkat kepada siswa dengan cara yang paling efektif. Teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli teori perkembangan kognitif memperoleh pengaruh yang signifikan dalam ilmu pendidikan selama tahun 1950-an yang menyebabkan adopsi secara luas di seluruh dunia. Akibatnya, penekanan utama bergeser ke arah pelaksanaan studi yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar dalam rangka mengoptimalkan pemberian rangsangan dan dorongan pada anak usia dini. Diperlukan perencanaan dan pengembangan program untuk anak usia dini yang berkaitan dengan aspek perkembangan anak yang disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan anak. Karakteristik pembelajaran yang berorientasi perkembangan. Karakteristik pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan untuk anak usia dini meliputi yang pertama, berpusat pada permainan. Pembelajaran dirancang melalui aktivitas permainan yang memungkinkan anak untuk belajar secara aktif dan menyenangkan. 2. Menekankan pengalaman nyata. Anak-anak diberi kesempatan untuk belajar melalui pengalaman langsung dan interaksi dengan lingkungan sekitar mereka. 3. Memperhatikan kecenderungan belajar anak. Guru atau pengasuh mengamati dan memahami cara belajar yang paling efektif bagi setiap anak dan merancang pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar individu. Keempat, mendorong kreativitas dan ekspresi. Anak-anak didorong untuk mengekspresikan ide dan perasaan mereka melalui berbagai media dan aktivitas kreatif seperti seni visual, musik, drama, dan gerak tubuh. Yang kelima, menyediakan lingkungan belajar yang mendukung. Lingkungan belajar dirancang untuk mendorong eksplorasi, kolaborasi, dan interaksi sosial positif di antara anak-anak. Yang terakhir, melibatkan kolaborasi dengan orang tua dan keluarga. Pembelajaran berorientasi pada perkembangan anak usia dini melibatkan orang tua dan keluarga dalam proses pembelajaran anak dengan memberikan dukungan dan informasi tentang perkembangan anak. Hakikat strategi pembelajaran. Strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategia yang berarti ilmu perang atau panglima perang. Berdasarkan pengertian atau konsep tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa strategi adalah suatu seni merancang operasi dalam peperangan, misalnya cara mengatur posisi atau di saat atau siasat berperang angkatan darat, angkatan laut, ataupun angkatan udara. Strategi dapat pula diartikan sebagai suatu keterampilan mengatur suatu kejadian, peristiwa, atau hal-hal lainnya. Dalam hal ini, kita sebagai calon pendidik diharapkan dapat menerapkan dan memilih strategi apa yang cocok dengan karakteristik peserta didik, kondisi daerah, dan situasi satuan pendidikan tempat kita bertugas suatu saat nanti. Apabila kita mencermati kembali definisi strategi pembelajaran sebagaimana yang dipaparkan di atas, maka jelas disebutkan bahwa strategi pembelajaran harus mengandung penjelasan tentang metode atau prosedur dan teknik yang digunakan selama proses pembelajaran berlangsung. Dengan perkataan lain, strategi pembelajaran mempunyai arti yang lebih luas daripada metode dan teknik. Artinya, metode atau prosedur dan teknik pembelajaran merupakan bagian dari strategi pembelajaran. Hakikat strategi pembelajaran. Ada beberapa penggunaan model dan pendekatan pembelajaran pendidikan karakter pada abad 21, yaitu pendekatan keteladanan, pendekatan berbasis kelas, pendekatan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler, pendekatan kultur kelembagaan dan kultur akademik, pendekatan berbasis komunitas dan dukungan kebijakan pendidikan yang relevan, serta model pembelajaran penanaman nilai berbasis perkembangan, penalaran moral, analisis nilai, dan project citizen yang dapat dikembangkan guna pembentukan karakter baik atau good karakter setiap peserta didik. Strategi pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Perlunya kurikulum khusus materi pendidikan agama Islam untuk anak sekolah luar biasa.
Perlu penyederhanaan materi dan evaluasi yang sederhana karena tidak semua anak sekolah luar biasa mampu menilai berdasarkan materi umum. Guru memerlukan kesabaran dalam melaksanakan proses pembelajaran dan juga perlu menguasai berbagai metode agar anak tidak bosan. The conventional ILC strategy. The conventional ILC strategy is an open loop controller for the current batch. For a batch process, its production procedure is the same in each batch. That production nature demonstrates that batch process have repetitive characteristic. Iterative learning control, or ILC, has been regarded as an important method to control key indicators of batch process. Tujuan strategi pembelajaran. Adapun tujuan dari menerapkan strategi pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar adalah: yang pertama, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Yang ketiga, mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien. Yang keempat, terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa belajar merupakan suatu kebutuhan. Dan yang terakhir, memperoleh hasil belajar siswa yang tinggi. Selanjutnya adalah jenis-jenis hakikat strategi pembelajaran. Yang pertama, ada strategi pembelajaran ekspositori. Yang kedua, strategi pembelajaran inquiry. Yang ketiga adalah strategi pembelajaran berbasis masalah atau yang disingkat dengan SPBM. Yang keempat adalah strategi pembelajaran kooperatif. Yang kelima adalah strategi pembelajaran efektif. Yang keenam adalah strategi pembelajaran kontekstual. Dan yang terakhir adalah strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Kesimpulan. Pada kesimpulannya, pendidikan anak usia dini diartikan sebagai upaya pendidikan yang diberikan kepada anak mulai usia 0 sampai usia 8 tahun, sehingga pembelajaran berorientasi perkembangan menekankan pengembangan potensi siswa secara holistik dengan memperhatikan kematangan emosional, sosial, dan kognitif. Prinsip-prinsip perkembangan anak seperti individualitas dan keterlibatan aktif menjadi landasan dalam pembelajaran ini. Ciri-ciri dan karakteristik pembelajaran tersebut mencakup pengakuan akan keunikan individu, permainan sebagai pusat pembelajaran, dan kolaborasi dengan orang tua. Dengan demikian, pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna, mendukung perkembangan keterampilan holistik, dan memperhatikan kebutuhan dan minat anak secara individual. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Strategi pembelajaran merupakan suatu rencana tindakan atau rangkaian kegiatan yang termasuk juga menggunakan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam hal ini, dapat juga disimpulkan bahwa hakikat strategi pembelajaran adalah menentukan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran dengan memperhatikan kondisi dan situasi peserta didik, saran dan prasarana dan media pembelajaran yang tersedia sehingga dapat menentukan metode apa yang sesuai dengan pembelajaran.